Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman amana bi wa ra'ani wa tuba liman amana bi wa lam yarani sab'a marat. Al hadis au kama qala wa qala Kanjeng Sunan Kalijaga, gundul pacul jul gemelelengan, nyunggi wakul kul gemelelengan, wakul ngelempang segone dadi ratan. Yang sangat kita hormati Ibu Gubernur, atau insya Allah yang lebih tepat Ibu Nyai Gubernur Jawa Timur. Tadi kan sudah seperti ceramah Bu Khofifah. Dan Bapak Wakil Gubernur yang kita hormati, seluruh pimpinan provinsi, dari Pangdam, dari Kapolda, dari Armada, dari semua yang hadir, kejaksaan, ya, pengelola Masjid Al-Kabar, Bapak Kiai Haji Dr. Suja, yang dilengkapi dengan Imam Besar Masjid Al-Akbar, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ridwan Nasir, MA, dan yang lain-lainnya, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Saya sengaja tadi membuka dengan gundul pacul Ibu Gubernur, karena nuzul Quran itu kan Al-Quran kan kembali pada Allah. Itu mesti cocok dengan wasiat Sunan Kalijaga, gundul pacul. Bab gundul pacul itu bab itu bukan gundul biasa. Gundul biasa itu kan botak, ini gundul pacul itu papat sing ucul. Jadi di kepala manusia itu empat-empatnya ucul, lupa Allah, itu mesti ngawur. Rodok kalap-kalap barang kira-kira gitu ya. Ya, mata itu udah ingat Allah, mesti nyolongan. Makanya saya sering kehilangan sandal di masjid itu karena apa? Orang ke masjid itu tidak ibadah tok, berangkat bawa sandal mulai nyolong sepatu. Kalau ditanya ke masjid ibadah kok mencuri, lo ibadah kan kewajiban saya, mencuri itu pekerjaan saya. Tibah mata hidung, kita mengenal hidung belang, Bu. Tua-tua keladi makin tua. Nah, itu yang ya, dari Bapak Wakapolda hadir hari ini yang sedang diurus oleh Pak Kapolda, urusan apem yang 80 juta itu. Ya, itu meski hubungannya dengan tua-tua keladi, makin tua makin, kamu juga enggak tahu apem kok 80 juta itu modelnya ya apa gitu. Di bawah hidung lah, ini yang paling berat. Mulut, bahasa Arabnya lesan, bahasa daerahnya ngati-ngati panjenengan, karena bahasa Jawa mengenal kasta. Makan saja itu bahasa Jawanya kathah mangan, nedo. Yang paling halus, Bu, dahar. Ada yang paling kasar? Apa? Apalagi? Dan lain-lainnya lah. Tapi kalau dia orang dari suku Jawa ya nggak mungkin, Bu monggo mbadok, Bu, enggak ada. Apa? Akhlak yang tadi sudah disinggung Ibu Gubernur, bahwa akhlak itu mesti harus didulukan daripada hukum. Nanti penjelasannya di belakang. Ya, yang terakhir telinga. Nah, makanya Nabi dawuh, ya, kalau tidak bisa ngomong baik lebih baik diam. Makanya ibu bapak, kalau kita melihat Mahabharata itu hanya satu sengkuni saja mati kabeh.
Karena mulut hoak, mulut yang kotor, mulut yang suka manas-manasi situasi, kira-kira begitu. Lah wong sekuni satu aja bunuh diri semua, apalagi sekarang kakean sengkuni. Saya khawatir di Indonesia itu kakean sengkuni sekarang. Betul? Betul? Fair aja lah model Surabayaan. Ya. Lah inilah makanya wasiat Sunan Kalijaga inilah ibu bapak yang digondeli, pesan beliau itu di paculnya. Pacul itu bisa digunakan kalau ada pegangannya. Ono danganane itu loh Pak, Bu. Apa namanya pegangannya itu? Doran tuh ndedonga marang pangeran. Jadi orang kalau ingin selamat dunia akhirat harus punya pegangan hidup. Eling Gusti, eling Gusti. Itulah Prabu Jayabaya yang kemudian ditetilkan oleh Rangga Warsita, yang sering diambil alih oleh tolak angin itu. Sak bejo bejani wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Hanya masalahnya sekarang tidak terasa orang sudah merubah prinsip itu. Sak bejo bejani wong kang lali, isi bojo wong kang maling kelawan waspada. Korupsi lek gak konangan gak apa-apa. Itulah godaan hidup sekarang Bapak Ibu. Sekarang itu serba diwalik. Ya. Ing ngarsa sung teori Pak, tapi prakteknya ing ngarsa golek bondo. Ing madya bangun karso teori Bu, prakteknya ing madya anjengkakno. Aku yang ngarep. Tutwuri berubah tutwuri hamedeni. Jadi rakyat didadeni gendruwo kabeh supaya nakul-nakuti pemerintah, terutama polisi. Inilah situasi, inilah sebenarnya bisa dilihat dari kacamata Al-Qur'an. Mudah-mudahan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Selanjutnya mudah-mudahan dengan ibadah malam hari ini sewaktu-waktu kita meninggal dunia husnul khotimah. Amin Allahumma. Bapak Ibu ingin husnul khotimah? Ingin husnul khotimah enggak? Ada hadis menarik. Orang itu kalau meninggal dunia Ibu Bapak 7 langkah yang ngubur kundur mungkar nakir datang. Ini hadis agak lain sedikit tapi penting disampaikan. Semua sudah pulang, tinggal satu orang tidak pulang di atas pusara itu. Mungkar nakir datang, marah, diusir nggak bisa Pak, pulang, tetap nggak pulang. Akhirnya mungkar nakir jadi takut, terus takut, loh kamu siapa? Mungkar nakir, kamu ndak boleh sombong. Saya ini Quran. Saya ini orang yang baru meninggal ini seneng maca Quran. Itulah Bapak Ibu. Jadi Quran yang panjenengan baca, apalagi bulan Ramadan itu panjenengan sedo itu bisa wal Qur'ana syafi'a. Makanya dibaca doa khatmil Quran wal Qur'ana syafi'a wa fil qabri munisa. Jadi Quran itu bisa nolong panjenengan. Jadi mungkar nakir menjadi soft, lembut, dituntun Bu. Man rabbuka, man nabiyuka, nabimu sapa, agamu apa, dituntun dan bisa jawab. Itulah husnul khatimah. Amin Allahumma. Bu, ini sudah dapat 16 ini sudah khatam berapa kali? Nah ini pertanyaannya di sini. Kalau bapak-bapak sudah khatam berkali-kali saya yakin. Karena menurut bapak-bapak khatam kul huwallahu ahad ping 3 padha ngatamne Quran. Makanya wajah bapak ini wajah kul huwallahu. Saya lihat sholat 20 tahun tidak pernah ganti, sendirian pancet mari Fatihah tetap sini waca kul huwallahu, ganti-ganti ya inna atau inakal. Kok gak ganti wal asri Bu, Pak? Wah saya takut dengan wal asri loh Pak.
Saya ini pernah baca wal asri keliru watini. Ini sing guyu-guyu pengalaman ini. Jadi wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun. Sudah, saya kembali pada istiqomah qul huwallahu. Tapi kalau Bapak Ibu wal asri masih keliru watini, saya ingatkan loh Bu, Pak, jangan sampai sembahyang subuh baca qul ya ayyuhal kafirun. Itu surat paling bulet sak dunia, apalagi sholatnya bangsawan itu sembahyang subuh Bu Gubernur Japitu itu bangsawan bongso sing tangine. Nah, ini pegawai Pemprov banyak itu. Mudah-mudahan bulan Ramadan boten, amin Allahumma. Jadi itu akhirnya iso-iso keliru niatnya Pak. Usolli fardu subuhi rakaat ini kerinan lillahi ta'ala. Lek kerinan gak apa-apa Bu, mahasiswa UIN ya, kemarin katanya KKN di Magetan krono sing ngimami tua banget ngisi jeding dewe nyabu dewe ngimami dewe akhirnya keliru usolli fardu subuhi rakaatemi lillahi ta'ala. Tapi lillahi bener. Rakaatemi lillahi ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi Ibu Bapak dan Saudara sekalian, ya. Inilah jadi duran detungo marang pangeran. Lah, inti poso itu di sana, inti nuzul Quran di sana. Mulai sekali lagi mudah-mudahan kita bisa husnul khotimah. Amin Allahumma. Selanjutnya kita doakan semua yang hadir rumah tangganya barokah, rezeki panjenengan barokah, umur barokah, putra putri panjenengan saleh lan salihah. Amin Allahumma amin. Sekali lagi meninggal dunia sewaktu-waktu husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Monggo ditungani Ibu Gubernur itu sehat. Di dalam Islam pemimpin itu di samping syarat yang macam-macam Allah menyebutkan bastotan fil ilmi wal jism. Tolut. Allah tidak menggunakan ilmu akeh tapi bastoh. Ilmu ini bastoh, fisiknya juga bastoh. Itu artinya apa? Bukan ilmu yang banyak, ilmu yang betul-betul mencerahkan. Sehat juga sehat yang lahir batin. Itu yang makanya Allah tidak menggunakan ilmu yang banyak misalnya. Enggak, bastoh basato sebenarnya luas. Bastotan fil ilmi wal jism. Itulah Tolut yang akhirnya bisa mengalahkan Jalut itu, yang oleh para ulama bahwa salah satu syarat leader seorang pemimpin itu mesti fisiknya kuat. Cerdas otomatis, yang penting fisiknya kuat. Kita doakan beliau sehat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Selanjutnya monggo kita doakan bahwa bangsa ini setelah pilpres pilek ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegaduhan ini segera berhenti. Amin Allahumma. Negara kita betul-betul balik adem, tentrem, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, gemah ripah loh jinawi. Apasir, wukir, toto, tentrem, karto, raharjo, joyo, wijayanti, nir ing sambikolo. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lho jan wong wong kalah iku gak enak gitu loh ya. Tapi mudah-mudahan itu bagian barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Yeah. Bapak Ibu, tadi pagi saya ceramah di Armada ya. Jadi tidak sama Bu Khofifah, kalau Armada manggil saya guru besar Uinsa. Kalau di sini pengasuh pesantren Al Husna. Jadi orang itu tidak sama, Pak. Jadi senengannya enggak bodoh. Mulane seneng nomor siji ya gak apa-apa, seneng nomor loro ya gak apa-apa. Ojo dipeksa seneng nomor siji kabeh. Jangan dipaksa seneng nomor loro kabeh, ya sudah. Yang penting milih. Tapi kalau sudah diputuskan siapa yang menang dia yang kalah, ya sudah harus kita terima, selesai. Kita utamakan ukhuwah, persatuan. Mudah-mudahan. Amin Allahumma. Inilah ulama-ulama Indonesia hari ini agak kebablasan menurut saya Bu Gubernur. Kalau pendekatannya politik, ya mesti seperti itu. Politik itu Nabi Nilaswel. Ya Bu Khofifah S1-nya FISIP di UNER,
S2, S3 saya juga politik di UNER. Nabi kita kan politik last well, who get what, when, and how, siapa mendapat apa. Politik itu rebutan kekuasaan. Nah, di dalam Islam kekuasaan tidak boleh direbut. Kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil, semua milik Allah, termasuk kekuasaan, power. Maka pendekatan di dalam Islam, pilihan-pilihan itu kacamatanya bukan power building. Ikut aja Aristoteles bahwa politik itu makna pertamanya, apapun usaha untuk mewujudkan a good society itu politik. Atau langsung aja kembali pada Al-Quran, konsep Islam itu milih-milih itu namanya milih pemimpin hukumnya wajib. Ayatnya ya jelas. HP dibuka Pak, An-Nisa 59. Allah dawuh, atiullah wa ati rasul wa ulil amri min, loh jelas, taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin. Ulul amri itu pemimpin. Lah sing mimpin negara kan pemerintah. Lah pemimpin di dalam Islam harus dipilih. Ayatnya wasyawirhum fil amri wa amruhum syura. Nah, lewat pemilu. Itulah di dalam Islam disebut nasbul imamah. Tidak ada hubungannya dengan rebutan kekuasaan. Maka konsep Islam mesti dingin Pak. Wong tidak ada rebutan, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Menurut saya ulama kemarin kalau pendekatan politik ya seperti ini Pak. Politik itu milik Allah, kekuasaan milik Allah. Aja diperebutkan, kualat. Jangankan kita 265 juta orang, kita bertiga Bapak Ibu, daun Nabi ini, kamu bertiga lunga wong telu fal yu'ammiru ahadam, salah satu ditetapkan jadi pemimpin. Makanya ayatnya perintah, atiullah, taatlah pada Allah, taat kepada Rasul, taat pada pemimpin. Maka taat pada pemimpin itu wajib. Kalimatnya perintah. Setiap kalimat perintah itu selalu menunjukkan hukum bagi yang pernah belajar di pesantren, al aslu fil amri lil wujub. Maka milihku oleh ganjaran Bu. Sinten yang panjenengan pilih kemarin, seperti perintah sholat kita lakoni. Lek sholat oleh ganjaran, lek ndak sholat oleh tuh. Makanya hukum memilih itu wajib di dalam Islam. Kalimatnya jelas. Lek pendekatan politik memang gak ruwet. Saya sering mengatakan di mana-mana ketika saya nulis disertasi di Erlangga dulu itu, kata politik di Quran tidak ada. Politik bahasa Arabnya siasah Pak. Panjenengan nemu kata siasah di Quran, saya bayar 10 triliun kurang apa. Maka pendekatannya memang bukan politik, pendekatan di dalam itu antara pemimpin dan yang dipimpin, ketaatan pada pemimpin. Itulah Kanjeng Nabi wafat, Nabi wafat, karena aku wafat nanti harus ada yang menggantikan saya jadi pemimpin sampai 3 hari. Tidak dimakamkan karena belum terpilih pemimpin baru. Terpilih ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Makanya Abu Bakar itu khalifatur Rasulillah, pengganti Rasulullah, fungsinya pemimpin Pak, dan bukan khilafah. Saya tegaskan, dan bukan khilafah. Sama nemu kata khilafah di Quran, saya bayar 10 triliun. Kok uang mengatakan khilafah bentuk negara, saking gobloknya uang tak? Tidak ada. Loh, Abu Bakar Umar kan khilafah, khalifah. Khalifah dan khilafah itu 2 hal yang berbeda Pak. Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah yang tugasnya jadi pemimpin. Makanya panjenengan mau kitab-kitab hukum Islam oke, tidak ada bab khilafah, yang ada babul imamah, bab tentang leadership kepemimpinan. Nah, inilah hari ini banyak wong goblok ngaku pinter Pak. Tantangan kita hari ini. Enggak kiai ngaku kiai.
Jadi itu bukan khilafah. Ismail Yusanto itu pernah dengan saya 2 kali kalah di asrama haji. Khilafah, Mas, Saman ada kata khilaf di Quran, hari ini saya ikut sampean. Loh, Ismail Yusanto tidak pernah belajar di pesantren, tidak pernah di IAIN, jurusannya komunikasi kok ngaku kiai, dari mana dia? 2 kali kalah dengan saya, Pak. Di depan 2000 mahasiswa, UNER, ITS, UNESA waktu itu Prof. Ridwan Nasir. IAIN tidak ada, 1-2 lah. IAIN ngaji ini tutup, dibuju ya iso. Sehingga di dokter ini kan UNER, ITS. Kayak saya kemarin ceramah di Karamunjangan, Bu Khafifah, saya keterangan tuh dokter-dokter banyak yang kata khilafah ternyata. Setelah itu diem-diem temui saya mata-mata, waduh Pak, saya terima kasih Pak, saya dicerahkan, jadi khilafah itu salah Pak. Terima kasih Pak, saya tercerahkan. Termasuk negara Islam tidak ada Pak, tidak ada. Ibu bapak itu kan Al-Baqarah 208 udkhulu fisilmi, bukan fil Islam. Baca berulang-ulang Al-Baqarah 208 yang hari ini masih dijadikan dasar mendirikan negara NKRI haram, togut. Kenapa? Tidak cocok dengan Quran. Apa ada Qurannya harus mendirikan negara Islam? Lu ada Pak. Yang mana? Al-Baqarah 208. Tolong kamu baca udkhulu fisilmi. Loh, asilmu bukan al-Islam. Gak ada Pak, asilmu itu saya baca kitab tafsir, penafsirannya akhlaso fit tauhid wa kul la ilaha illallah. Jadi asilmu itu memurnikan tauhid dan katakanlah tidak ada Tuhan selain. Maka ayat itu tidak ada hubungannya dengan negara. Ayat itu hubungannya tidak boleh syirik kepada Allah. Syirik itu menduakan Allah. Lek kurang tegas, Gusti Allah diwayuh gak gelem, Bu. Ya, ibu-ibu diwayuh gak gelem kok apalagi Gusti Allah. Ya. Prof. Ridwan Nasir mantan rektor pernah ada teman kita 15 tahun kawin tidak punya anak, tidak mau diwayuh. Dik, 15 tahun ini gak punya anak, coro Islam aku oleh kawin maneh dik. Gak Mas, gak usah. Loh, Islam loh dik. Apa jawaban istrinya? Gak Islaman. Betul? Loh, menurut Quran boleh loh. Gak Quran. Apalagi Allah. Jadi ayat itu tidak ada hubungannya di negara Pak. Itu yang menjadi sedih ketika BIN dan penelitian-penelitian menunjukkan masih 30-an% umat Islam dan tokoh memandang NKRI itu salah, harus dengan negara Islam. Ternyata dia belajar dari tidak pernah belajar agama Pak. Asilmu itu akhlaso fit tauhid wa kul la ilaha illallah. Oleh karena itulah sekali lagi kalau kembali pada Islam mesti diingin mudah-mudahan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan insya Allah tidak gampang marah seperti aturnya Bu Khalifah tadi. Ada 3 riwayat Bu, itu gandengannya diaturin buku murid 3. Yang menyebut latah itu sebenarnya asbabul wurunya begini. Kanjeng Nabi, ibu bapak sholat. Saya nambahi ibunya gubernur nih. Ya. Setelah sholat Nabi biasa Bu, duduk, sahabat melingkar, namanya halakoh. Ya, lah di tengah-tengah halakoh itu Abu Bakar di sebelahnya Rasulullah. Tahu-tahu anak datang, ada orang datang mancing-mancing, Abu Bakar marah. Ya, Coro Surboyo mekiti lah. Daerah saya Tulungagung Ngediri itu Kemelinti. Lek Bokso Tuban itu Lamongan itu Melete. Atau manalah sama aja lah ya. Tapi Abu Bakar sabar Pak. Tapi makin lama anak ini makin kurang ajar, sehingga dengan demikian ibu bapak sekalian, Abu Bakar kehilangan kesabaran juga. Ketika sabarnya Abu Bakar hilang ibu bapak, Nabi itu memisahkan diri dengan Abu Bakar, minggir, ya nyingkrih lah gitu. Terus Abu Bakar merasa salah.
menghadap Rasul, ya Rasulullah, ada yang salah dengan saya. Loh gini loh Abu Bakar, ketika sampean dizalimi orang seperti itu sabar, malaikat yang datang. Malaikat yang datang. Dan kalau malaikat datang semua menjadi enak, Bu. Everything is going running well. Tapi ketika sampean mulai marah Abu Bakar, itu malaikat pergi, setane sing teko. Lah, saya tidak bisa satu majelis dengan setan, tidak bisa saya ini. Kayak main plus, Pak. Maka Imam Al-Ghazali selalu nerangni kulolan panjenengan, lek setan masuk di hati kita, malaikat pasti keluar. Kalau malaikat lebih dulu masuk di hati, setannya pasti keluar. Itulah kesabaran, Pak. Bulan Ramadan sebenarnya di sini. Ya memang tidak tahu loh, KPU pengumumannya kok yo pas poso yo iso demo kaya ngono ki ora poso yo ora yo. Kalau kuwatir enggak poso. Tapi kembali pada Quran, Pak. Quran tidak pernah salah. Orang yang sadar betul sedikit, wa qalillam ma ta'lamun, sing ngerti sedikit, wa qalillam ma tashkurun, sing bersyukur sedikit, wa qalillam ma tazakkarun, sing ingat betul sedikit. Jadi manusia yang terbanyak lali kabeh, goblok kabeh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya Nabi dawuh, Ibu Gubernur, Abu Bakar, tolong diingat ada 3 hal yang selalu benar. Apa itu ya Rasul? 1, tidak ada orang yang didolimi orang dan dia sabar illa karramallah, Allah memuliakan orang itu. Kalau sudah dimuliakan Allah, Pak, semuanya gampang. 2, tidak ada orang yang bersedekah illa ayyutihu ziyadah fir rizki. Sedekah itu nama rezeki. Jadi ibu bapak kalau sedekah rezeki enggak tambah, berarti bapak enggak yakin. Ibu enggak yakin. Berarti ibu suudzon dengan Allah. Oh, enggak yakin. Pada Allah itu tergantung zon kita. Allah tergantung prasangka kita. Di sini positive thinking, husnudzon itu apapun lebih baik daripada suudzon. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani, Bapak Ibu, sampai dawuh seperti ini di kitab Nasoihul Ibad, bisa dibaca itu. Kamu ketemu orang kafir, hatimu harus mengatakan, orang kafir ini kan karena goblok dia, lijahlihi. Tapi kalau dia besok muslim, besok lusa beriman, dan akhirnya amalnya baik dan mati husnul khotimah, sedangkan saya hari ini mukmin, besok saya jadi kafir. Bu, Pak, Allah itu tidak pernah mengvonis orang salah sekali mesti salah terus, tidak ada. Allah mesti memberi kesempatan. Itulah Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Abu Bakar, tidak ada orang yang minta kepada selain Allah illa ayyuhul faqr, ketika Allah akan memberikan dia kemiskinan. Makanya jangan pernah minta apapun selain Allah Subhanahu. Makanya Bu, kalau nagih hutang Bu, jangan minta orangnya. Wis marah-marah ndak kesahur. Lu yang punya Allah kok. Kayak santri saya, kalau punya acara-acara 20 proposal, Pak Kiai ini kurang 2 hari proposal ndak masuk. Lu kamu mintanya pada manusia. Walaupun suratmu kepada Gubernur Jawa Timur, kepada Kapolda, tapi kan tulisannya tok, tapi niatnya tetap nyune kepada Gusti Allah. Minta kok manusia. Nagih hutang ya ngono Bu, 2 bulan ning sampean wayang nyaur gak kesahur. Loh, sing duwe Gusti Allah. Caranya gimana? Malah mari berdoa, Bu, ya Allah berilah orang itu duwe hutang dengan saya, berilah uang agar bisa dikembalikan pada saya. Itu caranya Allah. Lah inilah Bapak Ibu keberagaman kita hari ini. Saya kemarin nulis di Kompas, modern ditulis, saya ngamati betul ada sesuatu yang salah kaprah. Ketika kekuasaan milik Allah, semua milik Allah, maka beragama itu Ibu Bapak
agama kita memang Islam, betul. Allah tidak akan menerima agama selain tapi aktivitas agama 24 jam itu sing dieling-eling bukan Islam tapi Gusti ini yang betul. Makanya alhamdulillah tidak lil Islam, tidak ada alhamdulillah Islam, lillah untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa lillah, bukan lil Islam. Bapak ini ada gejala Islam lali Gusti Allah, nothing, meaningless, tidak bermakna itu Pak. Sholat itu kan ibadah yang pertama kali dihisab, ditimbang, tapi lali Gusti Allah, diancam fawailul lil musallin. Quran turun bulan Ramadan. Ayat yang pertama, Pak, Bu, Iqra bismi rabbika, itu rabbika Allah. Sama dengan Iqra bismillah, Pak Wagub. Krono ndak ngerti agama, Iqra bismi bom. Saya punya dalil, wong ngebom mesti nggak ngerti agama, Pak. Iqra bismi gereja. Iqra bismi kemarahan, atas sama kemarahan. Yang mestinya Islam itu rahmatan lil alamin berubah marahtan lil alamin. Dan dia bukan pemimpin. Nabi tidak pernah marah. Dan kalau marah langsung diingatkan apa? Walau kunta faddun ghalidhal qalbi fatum min haulik. Pak, itu perang Uhud Nabi giginya hilang 3 loh, Pak. Nabi enggak marah. 300 orang yang suruh nunggu di atas itu kena Ramadan turun, akhirnya Nabi sampai hampir mati. Apa Nabi marah? Tidak. Ketika mau marah, ayat turun, Muhammad kalau kamu marah orang lari dari kamu. Makanya Bapak Ibu tidak usah marah-marah lah. Nyun saya kalau marah gantian, sama suami istri itu kalau marah katanya gantian. Ya. Bab orang marah itu setan. Anak saya itu tinggal 2 yang belum kawin, ini dagangan kabeh, wedok kabeh. Ya. Yang satu di Seholo, yang terakhir baru masuk di UNER Fakultas Kedokteran. Yang di Seholo itu sering saya tanya, "Nduk, pelajaran Seholo apa sih Kanjeng?" "Bah, pelajaran baru apa?" "Marah, Bah. Marah itu ternyata kajian Seholo itu akal sehatnya tinggal 10%. Tinggal 10%. Jadi orang kalau marah itu nyaris gila, Pak. Jadi suami istri marah bareng-bareng itu, wahai orang gila bersatulah itu. Berlomba-lomba marah. Jadi orang kalau marah itu tinggal 10% akal sehatnya. Maka saya khawatir di Jakarta itu isinya ini tinggal ya sak piring itu karena sak sendok. Nah inilah berarti sabar, Pak. Tapi pahalanya juga besar. Gampangnya sabar subur, gak sabar kecemplung sumur ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Iqra bismi rabbika. Bahkan Bapak bisa cek, dakwah Islam itu sebenarnya salah. Yang betul dakwah ilallah. Saya ngitung lafadz da'iyah itu dakwah yang masdarnya, kata bendanya juga, naunnya, kadang doa, kadang di ayah itu 221 kali. Semua ilallah, bukan Islam, Pak. Jadi selama ini kita ada yang salah kaprah. Padahal di fakultas dakwah itu dakwah Islam. Padahal di Quran itu da'iyah itu dakwah ilallah. Makanya Al-Ahzab 45:6 yang jelas, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran nadhira wa da'iyan ilallah, bukan ilal Islam. Islam itu kulit, Pak. Islam itu wadah. Isinya Allah. Sekarang sholat. Sampai jam 12 paling ya 1.000 paling akeh. Ya. Iya. Saya pernah mewakili DPR dulu turun ke Kanada ke konferensi internasional WHO. Ya, ketemu saya waktu ketua Indonesia Timur, Gus Dur jadi presiden, Bu Khofifah masih jadi DPR lah kira-kira. Ya, sama adik saya Pak Ali Maskur itu. Ya, ketemu wartawan ya waktu itu di Jawa Timur, ketemu saya di turun tuh Bu Khofifah.
awal-awal pemilu pertama loh Pak. Pak Ali, ini ada pilihan Bupati Tuban yang kalah ngamuk, ini pendopo Tuban dibakar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pendopo di Tuban dibakar. Setelah itu ditunjukkan lagi, wartawan luar negeri kan kritis Pak, Bapak-bapak. Ini yang kedua Pak Ali, mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata mahasiswa Makassar ngelempari polisi njogo kantor konsulat Amerika. Tapi Allahu Akbar, ngelempari polisi. Yang ketiga, bulan puasa, FPI Habib Rizik kakak kelas saya di Libya Jakarta, ketua FPI Jakarta Muhsin Alatos, sekarang teman saya satu bantal dengan saya ya. Makanya FPI yang sekarang tidak terlalu keras Pak Muhsin itu mangan tidak tahu membayar melo aku terus gitu. Sama nojo koyo Habib Rizik yo cak dengan saya arek Pekalongan Pak Alatos Muhsin Alatos. Habib Rizik naik menjadi imam itu kakak kelas di Libya, sama-sama pernah dididik Universitas Imam Muhammad bin Saud selama hampir 2 tahun di sana. Ya, jadi Allah Akbar, ternyata bulan puasa Pak, bir dihancurkan. Loh, sing larang digomoleh kita apa disoting. Saya khawatir enggak digomoleh tok kok diombe. Loh, pertanyaan yang mengagetkan Pak Ali maaf. Allahu Akbar kan Islam ya. Berarti Allahu Akbar itu artinya merusak Pak. Karena saya guru jawabnya gampang, loh itu gini, saya ini guru kan punya murid, tidak semua murid pinter. Satu kelas misalnya 40, ada yang pinter, ada yang goblok, ada yang paling goblok. Lah yang selalu Allahu Akbar sambil merusak itu ketepatan murid saya yang paling betul? Itu kajian sosiologi Ibu Hadon. Ibu Hadon itu bukan Emil Durkheim loh Pak, bapak sosiologi itu. Saya sebagai guru besar sosiologi sering ingatkan protes kita, bukan Emil Durkheim, bukan Parson ya. Guru bapak sosiologi itu Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun ceritanya, mengapa kalau hanya mengganti seorang gubernur waktu itu, ya Khalifah Utsman, kok Sayyidina Ali, Sayyidina yang lain tuh ya sudah diingatkan, selesai. Anti kekerasan, 2000 orang mengapa harus mengkafir-kafirkan Sayyidina Utsman? Ini Utsman kalau tidak merubah keputusannya mutasi gubernur tidak diganti berarti dia kafir. Jadi bapak-bapak sejarah takfir, sejarah mengkafirkan orang, sejarah kekerasan itu baru kira-kira 8-10 tahun Nabi wafat sudah bunuh-membunuh. Mengapa? Ibnu Khaldun menjawab di dalam 4 jilid di Mukadimah itu, di jilid kedua tidak salah, sebabnya 2, 1 faktor politik. Memang sejak awal 2000 orang ini yang membunuh Khalifah Utsman yang membaca Quran itu. Saya pernah di Bukhara itu, Prof pernah ke Uzbekistan itu kan ada Quran yang itu diyakini yang dibaca Khalifah Utsman waktu dibunuh itu. Ya. 2000 orang itu mengapa tidak setuju? Kok enggak seperti Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, Salman? Lah 2000 orang ini, 1 karena faktor, 2 karena wong goblok. Agamanya sangat dangkal, cenderung keras. Inilah mudah-mudahan bagian entah jadi program tidak di Gubernur Jawa Timur, ini faktor literasi, Bu. Literasi itu pemahaman keagamaan yang betul-betul rahmatan lil alamin. Kita bangga loh Pak, Bapak Kapolda, Wakil Kapolda. Indonesia itu 6 negara teraman di dunia. Karena apa? Faham keagamanya masih mayoritas, masih yang rahmatan lil. Coba faham keagamaan di Indonesia itu model-model Saudi, model-model terutama kayak Libya, model Yaman Pak, itu model Imam Samudra. Ruwet Pak. Ya, inilah tugas besar kita. Akhirnya jaga ukhuwah, mudah-mudahan. Amin Allahumma. Saya tambah lagi 2 riwayat Bu Gubernur yang ada hubungannya dengan tadi. Lah di akhir hadis itu Nabi dawuh la taghdab, la ta'u, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah itu. Jadi asbabul wurudnya seperti itu. Saya nambah mawon. Yang kedua, mudah-mudahan ini memberi inspirasi kita agar lebih dingin, tidak gampang marah. 2 orang dari desa Baliin, Bapak Ibu, sowan Rasulullah, masuk Islam. Setelah masuk Islam dua-duanya Ibu Bapak, yang satu ini keinginannya segera ikut perang dan mati syahid. Yang satu ya standar.
Dan alhamdulillah selama saya Islam, satu orang ini ibu bapak langsung ada kesempatan perang, melok perang, dan summa kutila, akhirnya mati, dan insya Allah mati syahid. Amin Allahumma. Lah yang nomor 2 ibu bapak ini ya biasa-biasa aja, meninggal dunia setahun kemudian. Tapi riwayat ini menyebutkan yang masuk surga lebih dulu justru yang mati belakangan. Justru yang mati syahid itu kari-kari. Dan yang mati belakangan ini bu, senengannya karena mlebu surga lebih dulu bu, pak. Manggil dari surga, konco-konco diceluk, oh cepet-cepet, wah cepet surga deh enak, monggo. Senengan ini. Ini kayak ini mana badan pengelola sama imam besar Masjid Akbar itu jamaahnya celuk, oh surga. Lah giliran koncone yang mati syahid diceluk karena antri itu oleh malaikat tidak boleh. Loh jangan dulu waktunya kalau dia. Loh aneh tapi nyata pak, wong mati lebih dulu dan mati syahid. Terus ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi, ya Rasul niki aneh tapi nyata, kok aneh mati syahid mlebu swarga cek kari. Loh iku ngene, yang mati belakangan itu masih bertemu bulan Ramadan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itulah kelebihan bulan Ramadan, ngalahkan mati syahid pak. Padahal mati syahid itu lawannya jelas kafir sing harbi, kafir yang nyerang. Lah teroris kita ini podo Islam itu pateni pak. Masa mati syahid? Khawatir mati sangit itu. Iya. Jadi bulan Ramadan seperti itu. Mulanya monggo, mumpung kita masih bertemu Ramadan, dan Ramadan ini di belakang. Bu Gubernur dan bapak-bapak pejabat provinsi, kalau orang mengatakan, oh bulan apa masjid, musola langgar, minggu pertama full, minggu kedua ada kemajuan. Tapi sing maju, enggak apa-apa. Tapi 10 hari terakhir ini loh, koyo lari terakhir 100 meter ini kok semangatnya harus begitu. Mudah-mudahan bisa. Amin Allahumma. Yang terakhir ini juga riwayat menarik. Ada hubungannya dengan sabar, jaga ukhuwah. Karena memang disampaikan Ibu Gubernur tadi, jadi Nabi itu khuluqul Quran. Kalau ditanya akhlak Nabi, dan akhlak itu harus didulukan, bukan hukum. Orang yang mengatakan hukum dulu salah. Pak, Bu, Quran itu iman, Islam, ihsan di sini. Akidah, syariah, akhlak, tauhid, fikih, tasawuf. Yang turun di Makkah selama 13 tahun itu akidah, akhlak. Ayat hukum, perintah sholat, zakat, puasa, itu semua di Madinah. Itu artinya apa? Beragama akhlak dulu, akhlak dulu, akhlak dulu. Makanya Nabi dawuhnya liutammima makarimal. Loh, aku itu lu diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan hukum. Penelitian antropologi sampai Marshall Mauss, Pak. Marshall Mauss adiknya Emil Durkheim, Pak, yang pernah meneliti semua suku terbelakang di dunia ini. Kesimpulannya, suku-suku terbelakang itu ketika mendahulukan tradisi dan local wisdom yang sama dengan akhlak, tidak pernah melanggar hukum. Yang justru suka melanggar hukum ini orang-orang yang ngerti hukum. Nah, ini tantangan kepada mereka yang belajar hukum, Pak. Ketika masih kuliah di Fakultas Hukum, apal kuhab, pencurian pasal berapa. Kalau sudah menjadi pejabat kan bisa berapa pasal ini harganya berapa. Makanya mereka yang bekerja di aparat hukum nganti Pak, godaannya gede, ganjarannya ya gede. Bab napa? Al-Qudha itu salah satu hakim itu telu sing loro neraka sing siji swarga. Artinya apa? Siapapun yang bekerja di aparat hukum harus ngati-ngati. Lek betul-betul disiplin, ya kokoh kekeh, wah surga di depan mata, Pak. Tapi godaannya gede. Dah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian, ya. Jadi makanya di dalam Islam ikhwah
Persaudaraan itu ikhwah, bukan akhun. Ikhwah itu saudara seagama, itu ngerasani gak oleh. Ya, hari ini sesama pemimpin Islam hanya lewat medsos sudah komentar saling nyalahkan, Pak. Ngeri kita ini, ngeri hari ini. Ngeri, Pak Wagub, ngeri. Betul, saya ngeri. Ada komentar begini, dijawab begini, loh, belum pernah klarifikasi. Bahkan saya fair lah. Saya sebagai wakil Surah NU Jawa Timur kemarin rapat di Munas di Banjar, itu soal itu kan penjelasan benar, Pak. Di dalam Islam itu kan tidak dikotomi tidak muslim kafir, tidak ada. Ada muslim, ada kafir, ada munafik, ada ahlu kitab, ada Yahudi, ada Nasrani. Selama ini ada kesan sebagian pemimpin Islam itu gak Islam mesti kafir, harus diketaki. Kan tidak boleh, Pak. Lah, tapi akhirnya diloloni keputusan apa macam-macam. Ternyata dia setelah benci sama kiai kan Allah meleh-melehno Pak akhirnya. Tetap dia ngomong kafaro yukafiru kufron. Jadi ini santri saya, lupa itu ibtidaiyah ndak khatam Pak. Tegujur kanen. Yang paling keras terhadap ulama itu kafaro yukafiru kufron. Loh, berarti dia goblok, Pak. Ngono kok. Bukan berarti serbani gede, jenggot gede mesti kiai, bukan. Dia goblok menurut saya. Orang ngerti bahasa, tidak mungkin kafaro yukafiru, kafaro yukafiru takfir. Saya 5 tahun jadi pengurus masjid ulama pusat, Pak, dulu. Tidak semua ulama di sana. Kufar bukan zamannya kafir. Pada kafirun, kafironi, kufarun, wa kufarun. Kelapalan kita di pondok dulu. Dan ini ada orang Arab namanya Haikal. Kufar bukan zamannya kafir. Goblok kamu walaupun orang Arab. Belum tentu pinter. Lah ini hari ini ada orang macam begini ngaku kiai, Pak. Berfatwa, kacau. Siapa teman saya, Dania Rasid Ites itu teman saya, Pak. Bahwa khilafah betul. Mas sampai dulu profesor sama ini profesor teknik apa elektron apa yang betul khilafah NKRI salah loh, sama belajar dari mana? Jadi hari ini Bapak Ibu banyak orang tidak ahlinya berfatwa. Ibu bapak dan saudara sekalian, lah setelah wafat Kanjeng Nabi, ada teman wafat Kanjeng Nabi takziah, ibu bapak setelah takziah datang ke rumah duka. Terus bojone takoni, bojomu sadurunge mati wasiat apa? Mboten Kanjeng Nabi tidak wasiat apa-apa, colong diingat. Enggak wasiat apa. Cuma ada 3 kata yang saya enggak ngerti Kanjeng Nabi. Itu wasiat atau mungkin saking begitu sakitnya itu sekarat. Enggak, suami orang baik. Tolong diingat apa itu? 1 Kanjeng Nabi sebelum meninggal suami saya itu ngomong lama. Saya tidak ngerti apa maksudnya. Tadi terpotong-potong, Pak. Iku ngene, bojomu berangkat Jumatan, di tengah jalan ketemu orang buta. Mau ke masjid, tidak ada yang nuntun. Dituntun suamimu sampai ke masjid. Cuma di depan masjid diserahkan orang, lah bojomu langsung masuk masjid, ibadah seperti biasa. Lah, setelah akan meninggal dunia, ibu bapak, orang kalau mau meninggal dunia ditunjukkan kebaikan dan kejelekannya, Pak. Ketika mau sekarat itu kayak sekakel kebaikan. Loh, bojomu menyesat. Loh, dulu kenapa kok enggak saya antar sampai ke dalam, tak jalungguh bareng-bareng, mulih tak terno, tak kayak duit. Lah, maring ini aku kan mati, tinggal getun kok enggak saya antar. Menyesal, Pak. Bab mati kan uang mati ora obah, ya nobah. Ya nobah. Ya nurib. Golek duit. Nggak ada orang mati hidup kembali, Bu. Kecuali tetangga saya. Loh, betul. Cederil itu loh, Bu. Berapa kali itu? Tetangga saya, Bu. Dekatnya Bu Khofifah juga. Mati ditabrak sepur, disolati Pak Mudin, urip. Ya, yakin. Hakul yakin saya. Kok ngguyune telat ini. Mati ditabrak sepur, disolati Pak Mudin, disolati Pak Mudin, urip sing urip. Lah berarti bukane kurang nih. Terus yang kedua ngomong apa suamimu? Yang kedua Kanjeng Nabi gini,
baru, tapi terpotong-potong. Itu apa? Ini bojomu subuhan ke masjid, waktu itu cuaca ekstrim di Madinah, kalau kadang ekstrim bisa minus 2 derajat, Bu. Nggawa jaket loro, satu baru satu lama. Lah di tengah jalan ketemu orang kedinginan, ndak bawa jaket. Akhirnya jaket yang lama diberikan. Lah setelah meninggal dunia, akan meninggal dunia ditunjukkan Pak Bu, memberikan baju lama itu barokah pahalanya seperti itu. Tuh dia mau mati, walaupun duit akeh kelamin akeh ndak bisa memberi lagi, getun menyesal. Loh dulu kan ndak yang baru saya berikan. Bu sudah beli baju baru belum? Pak monggo tuku sing akeh, tapi ojo digawe dhewe, berikan orang-orang yang udah pernah pakaian itu. Wah luar biasa Pak itu Pak, mudah-mudahan. Amin Allahumma. Lah yang terakhir, apalagi gini Kanjeng Nabi, suami saya itu ngomong semua. Apa itu? Oh, itu gini. Suamimu tolong diingat, baru datang tergesa-gesa dalam keadaan lapar, minta dibuatkan roti. Wong nggih, saya masih hilang. Eling nggih Kanjeng Nabi. Kamu buatkan roti, kamu suguhkan, ketika mau dimakan ada orang datang minta roti itu, bahkan kira-kira lebih lapar. Oleh suamimu dipotong jadi 2, yang separuh dimakan, yang separuh diberikan yang minta. Lah mau meninggal dunia ditunjukkan oleh Allah, ya Allah dulu kok tidak semua saya berikan ya. Saya kan di rumah ada kurma, ada air, saya menyesal. Itulah Bu, ini masih bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita ini proses-proses inspiring ini mudah-mudahan bisa menghantar kita betul-betul bisa merespon positif bulan Ramadan, tidak seperti biasanya. Moga-moga. Amin Allahumma. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan bangsa ini terlalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang jadi pemimpin dimanapun posisinya, Allah memberikan hidayah. Amin Allahumma. Yang hadir rumah tangganya barokah, rezekinya barokah, putra putri ini soleh lan solihah, amin Allahumma amin. Dan meninggal dunia dengan takdir Allah husnul khotimah. Monggo diwaca bareng-bareng. Itu asyhadu alla ilallah astagfirullah itu Pak, itu hadis, itu dibaca ndak waktu tarawih tok. Di Mekah ndak ada Pak itu. Itu hadis Bukhari dan Muslim yang memerintahkan selama bulan Ramadan perkuat iman, perkuat istighfar, minta ridho Allah. Ini Pak kata-katanya. Hadisnya bukan minta surga, minta ridho Allah. Makanya redaksinya kan nas'aluka ridhoka wal, karena masuk surga itu karena ridho Allah. Walaupun amalmu sak umroh sak gunung tidak ada ridho Allah, itu kan ada riwayatnya 500 tahun ibadah mengandalkan ibadahnya oleh Allah. Loh kamu sombong kalau masuk surga karena ibadahmu, kan karena ridhoku. Maka kiai kita sangat wise Pak, sangat cerdas. Di Indonesia ini tidak ada, di Mekah itu kan implementasi hadis Nabi. Makanya redaksinya minta ridho Allah, minta dijauhkan murka Allah. Maka redaksinya wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sebab orang masuk neraka karena mendapat murka Allah. Redaksinya dihindarkan dari sakhot. Nah itu kayak minal aidin wa faizin nang Mekah gak ono Pak. Itu kecerdasan ulama kita yang wise di Indonesia ini. Itulah yang menyebabkan Indonesia itu negara teraman di dunia, termasuk negara terbesar di dunia. Karena apa? Sejak lama ulamanya insya Allah sebagian besar masih wise. Saya masih ingat seorang profesor Dr. Marshall Hudson pernah datang ke Indonesia Pak. Setelah meneliti Islam di seluruh dunia, ternyata geleng-geleng kepala tok. Loh, Muhammad lahir di Mekah kok umatnya terbanyak di Indonesia. Dan lagi termasuk paling aman di Indonesia. Paling aman. Ternyata saya mikir, oh iya, karena sebagian besar masih ikut Imam Syafi'i, itu apa yang moderat. Kesimpulan dia itu orientalis yang keliling seluruh negara Islam. Dia ke Indonesia ini kira-kira peladar. Kok bisa ya? Kok yang paling aman, paling damai di Indonesia, bukan di Mekah. Di Libya itu sekarang tentara brak jadi 2 Pak. Ikut Hafar, ikut
yang sering sampaikan Bu Khofifah itu betul, ikut Perdana Menteri Yaman, apalagi Irak, Afghanistan, 2 suku aja tidak selesai. Nah, ini karena apa? Karena insya Allah masih ikut Imam Syafi'i. Makanya Bapak ya, Kasda, Bapak Wakapolda, mari kita semua kita jaga ikut Imam Syafi'i Pak, jangan sampai pindah Imam Samudra semua Pak. Ini penting, bukan karena saya orang NU, tidak, karena ini prinsip yang wasatiyah itu di Indonesia Imam Syafi'i. Kalau ini dibiarkan Pak, bisa separuh Pak. Bab kajian-kajian antropologi agama, orang garis keras itu mestinya 15%. Kajian-kajian antropologi agama kalau masih 15% masih oke. Ini Indonesia menurut BIN sudah 30%, ini sudah lampu kuning, bisa 40%, tidak bisa kerja kita Pak. Anak-anak kita mau apa? Belajar. Padahal literasi kita negara paling lemah literasinya kita ini. Termasuk kemarin saya baca itu soal yang ditulis di Kompas itu Bapak Bu Khofifah kalau baca itu kan soal pemahaman kita lingkungan hidup Indonesia itu paling lemah. Makanya saya usul Bu Gubernur kemarin di Nairobi itu yang hari bumi ya, Save the Earth, dan saya nambah itu kurang, Save the Earth to save human being, kurang itu PBB itu Pak, selamatkan bumi. Nah maka bumi kan untuk manusia, maka moto PBB itu ditambah Save the Earth to save human being, kemanusiaan. Itulah rahmatan lil alamin. Lah, ternyata 400 juta tiap tahun bayi mati. Kenapa? Nyun sewu Pak Wagub. Itu pakai pampers itu plastik. Itu bahaya. Plastik. Bagaimana Ibu Gubernur dan Bapak Wagub punya pabrik pampers tapi tidak dari plastik, kira-kira bisa enggak? Ini juga rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan. Jadi benar kita waktu tua, bapak-bapak kita dulu popoknya kan saya wae mbok nih wis tua-tua itu disuwai itu malah ndak bahaya Bu. Sekarang pakai plastik semua. Kira-kira mudah-mudahan saya betul-betul kasihan itu anak-anak kita, 400 juta orang bayi mati karena pampers. Masa Gubernur Jawa Timur ndak bisa? Insya Allah lah, mudah-mudahan. Saya yakin sakit Bu. Itu banyak pengusaha-pengusaha buat pabrik pampers. Karena ini fakta, ini data pematasan global dari plastik, ternyata bayi kita mati tiap tahun 400 juta orang karena plastik pampers itu. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna wa auladana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa la tuj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa zair. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban kafi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin wa darajah nafi'ah lidzinil ummah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.